Gumpalan silikon dilemparkan ke rangka baja, diremas dan dibentuk perlahan hingga garis wajah manusia terlihat. Rambut ditanam, mata dipasang, lalu kepala disambungkan ke leher. Sosok tiruan yang hampir sempurna pun tercipta. Dulu ia hanyalah susunan logam tanpa rupa. 40 tahun sebelumnya ia diciptakan sebagai robot pelayan dan dibeli oleh keluarga kecil. Semua memperlakukannya dengan baik, kecuali anak perempuan tertua yang gemar mempermainkannya. Suatu kali ia dipaksa melompat dari balkon hingga tubuhnya hampir hancur. Tak ada yang menduga, sejak kejadian itu ia berubah. Ia mulai menunjukkan kesadaran yang berbeda. Ia melepaskan laba-laba dari jaringnya, mengambil gramofon rusak yang dibuang, memperbaikinya, lalu duduk terpaku menikmati musik. Kemampuannya belajar sungguh mengejutkan. Saat tanpa sengaja memecahkan patung kuda kristal milik anak kedua, ia mempelajari teknik pertukangan sepanjang malam dan membuat kuda kecil dari kayu sebagai pengganti. Hadiah itu justru lebih dihargai daripada yang asli. Kepala keluarga menyadari keanehan ini. Robot seharusnya hanya meniru, bukan mencipta. Ia membawanya untuk diperiksa. Namun ketika mendengar rencana pemusnahan, ia menolak. Robot itu diberi ruang untuk berkarya. Ia diajari tentang emosi dan hubungan antar manusia. Ia belajar bercanda dan membuat keluarga itu tertawa. Ia paling dekat dengan anak kedua, sering mengukir kayu bersamanya. Lebih dari 10 tahun berlalu, robot itu tak berubah, sementara gadis itu tumbuh dewasa. Suatu malam setelah bermain musik bersama, gadis itu mencium pipinya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tak ia pahami. Namun tak lama kemudian, gadis itu mengabarkan bahwa ia akan menikah. Robot itu tak pernah benar-benar memahami perasaannya sendiri. Ia hanya diminta hadir sebagai tamu terhormat di pernikahan itu. Setelah pernikahan, rumah terasa kosong. Ia membaca banyak buku dan mulai memikirkan arti kebebasan. Seluruh tabungannya diserahkan kepada sang kepala keluarga sebagai tebusan. Namun kebebasan itu diberikan tanpa syarat. Ia pindah ke rumah kecil di tepi pantai. Kesunyian menjadi temannya. Ia berkeliling dunia, mencari robot lain yang memiliki kesadaran seperti dirinya. Namun tak satu pun ditemukan. Hingga suatu hari ia melihat robot perempuan menari dengan ceria. Ia mengikutinya hingga ke sebuah gudang tua. Ternyata robot itu hanya dipasangi chip kepribadian oleh seorang ilmuwan. Meski kecewa, ia tertarik pada teknologi tubuh sintetis yang sangat realistis. Ia membayar mahal untuk mengubah dirinya. Kulit buatan dipasang, rambut ditanam. Kini ia tampak sepenuhnya seperti manusia. Ia kembali ke rumah lamanya dan melihat seorang gadis bermain piano. Ia mengira gadis itu adalah si anak kedua, tapi ternyata bukan. Ia adalah anaknya. Wanita itu menyentuh wajahnya dengan gemetar dan berkata lirih bahwa ia mengenalinya. Waktu telah berjalan jauh. Gadis yang dulu ia kenal telah menua. Menjelang akhir hayatnya, wanita tua itu masih menyimpan kuda kayu kecil buatannya. Saat itulah ia akhirnya memahami. Perasaan yang dulu tak ia mengerti ternyata adalah cinta. Namun waktu tak pernah memberi mereka kesempatan.